Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Septiani Nur Salim, NIM 125241009, akan mengerjakan tugas video studi kasus bab 5. Baik, yang pertama, saya langsung ke tujuan untuk ke jawabannya saja. Soal pertama daripada studi kasus yaitu adalah kesenjangan ekspektasi atau expectation gap dalam audit adalah perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pengguna laporan keuangan seperti investor dari seorang auditor dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor sesuai dengan standar profesional. Investor mungkin percaya bahwa opini auditor itu misalnya wajar tanpa pengecualian, menjamin tidak adanya kegagalan bisnis di masa depan, padahal opini tersebut hanya menyatakan bahwa laporan keuangan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntan yang berlaku. Tahap yang keduanya yaitu adalah analisis skenario. Pertama, kita harus menganalisis skenario itu dari kegagalan bisnis. Kegagalan ini tuh terjadi ketika suatu perusahaan itu tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditor atau ketika perusahaan itu tidak lagi beroperasi dalam skenario ini. Jadi PT Tambang Makmur (TBK) mengalami kegagalan bisnis karena mengumumkan kerugian besar dan harus merestrukturisasi utangnya. Yang kedua ada kegagalan audit. Terjadi ketika seorang auditor itu mengeluarkan opini audit yang salah, misalnya opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Padahal laporan keuangan itu mengandung salah satu material tidak ada bukti dalam dalam catatan itu bahwa KAP itu melakukan kegagalan audit. Nah, dan risiko audit itu yang ketiga ada risiko audit. Risiko ini tuh jika audit itu secara tidak sengaja memberikan opini audit yang tidak tepat, misalnya opini wajar tanpa pengecualian, padahal pada laporan keuangan yang mengandung salah satu material ini, dan risikonya ini dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi auditor itu harus menguranginya ke tingkat yang dapat diterima alasan tuntutan investor. Dan tahap ketiganya yaitu ada tuntutan investor. Dalam kasus ini itu kemungkinan besar muncul dari kesenjangan ekspektasi karena mereka salah memahami makna dari opini wajar tanpa pengecualian itu. Investor mengiranya opini WTP itu adalah jaminan bahwa perusahaan itu sehat secara finansial dan operasional, sehingga mereka merasa tertipu ketika berusaha mengalami kerugian besar, padahal opini audit wajar tanpa pengecualian hanya menegaskan bahwa laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar, bukan jaminan atas kelangsungan hidup atau kinerja bisnis di masa depan. Dan kegagalan bisnis yang terjadi merupakan akibat dari fluktuasi harga komoditas, bukan karena salah saji material yang seharusnya ditemukan oleh auditor. Oleh karena itu tuntutan tersebut lebih didasarkan oleh kesengajaan pemahaman antara investor dan peran auditor yang sebenarnya. Yang nomor 2, ada 4 lingkup kegagalan auditor dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. Pertama yaitu adalah kelalaian bisnis atau kegagalan untuk melaksanakan tugas dengan tingkat kehati-hatian yang wajar, atau kegagalan untuk memenuhi standar profesi yang ditetapkan. Dan hal ini tuh terjadi ketika auditor tidak sengaja melakukan kesalahan atau kurang teliti. Lalu ada yang kedua kelalaian berat, karena itu kurangnya kehati-hatian ekstrim atau pengabaian yang disengaja terhadap standar audit. Auditor itu menunjukkan ketidakpedulian yang terang-terangan terhadap tanggung jawab profesionalnya itu ya. Dan yang ketiga ada penipuan konstruktif, tindakan yang menunjukkan ketidakpedulian yang sangat besar terhadap kebenaran, bahkan jika tidak ada niat untuk menipu. Hal ini
seringkali dianggap setara dengan penipuan di mata hukum karena dampaknya itu yang merusak. Keempat, ada penipuan tindakan yang disengaja untuk menyesatkan atau menipu pihak lain. Biasanya untuk keuntungan pribadi, auditor sengaja membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan informasi penting. Dan klasifikasinya, tindakan auditor senior dan dalam skenario ini tuh dapat diklasifikasi sebagai kelalaian berat. Yang itu yang menunjukkan ketidakpedulian yang terang-terangan. Dan juga kita juga memberikan justifikasi. Justifikasinya itu apa? Yaitu auditor senior tersebut menghadapi tekanan deadline, tapi secara sadar mengabaikan prosedur konfirmasi piutang yang menilainya itu material dan hanya mengandalkan representasi lisan dari CFO klien. Pengabaian terhadap standar audit SPAP yang signifikan. Ini menunjukkan ketidakpedulian yang ekstrim terhadap tanggung jawab profesionalnya meskipun ia tidak memiliki niat untuk menipu. Tindakan itu lebih dari sekadar yang biasa, melainkan pengabaian yang disengaja terhadap prosedur audit yang krusial. Dan ada pentingnya adanya perbedaan antara kelalaian biasa dan kelalaian berat. Perbedaannya apa? Kelalaian biasa dan kelalaian berat itu sangat penting dalam menentukan tanggung jawab hukum auditor karena keduanya itu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Yang biasa seringkali menghasilkan tanggung jawab yang lebih ringan, mungkin hanya melibatkan ganti rugi atas kerugian yang telah terjadi. Namun kalau kelalaian yang besar itu dapat menyebabkan tanggung jawab hukum yang lebih berat, termasuk hukuman pidana dan denda yang besar. 5 tahun hukum kelalaian berat itu seringkali dianggap setara dengan penipuan konstruktif yang menunjukkan bahwa auditor itu telah bertindak dengan ketiadaan yang disengaja terhadap kebenaran. Pengabaian yang disengaja ini dapat mengidentifikasi ketidakmampuan auditor untuk bertindak secara profesional dan dapat merusak kredibilitas profesi secara keseluruhan. Yang ketiga, yaitu jawaban yang ketiga yaitu pertama, tanggung jawab hukum KAP Handal dan rekan One prestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam kontrak itu gagal memenuhi kewajiban dalam kasus ini. KAP Handal dan rekan memiliki kewajiban konstruktual untuk melakukan audit bagi PT Manufaktur Presisi. Nah, pertanyaan kuncinya adalah apakah kegagalan itu mengedeteksi skema skimming merupakan one prestasi? Jadi ada 2 poin. Poin pertama yaitu adalah surat perikatan, yang artinya pembelaan KAP Handal dan rekan didasarkan pada surat perikatan yang menyatakan bahwa audit itu dirancang untuk mendeteksi salah satu material, bukan semua untuk fraud. Ini adalah pembelaan yang kuat karena membatasi ruang lingkup tanggung jawab KAP sesuai dengan kontrak. Jika skema skimming tidak dianggap sebagai salah satu material atau jika metode yang digunakan itu mendeteksi berada di luar lingkup audit yang disepakati, maka KAP dapat berargumen bahwa mereka tidak melakukan one prestasi. Yang poin kedua yaitu adalah manajemen letter pembelaan ini juga memenuhi kewajiban untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dan merekomendasikan perbaikan kegagalan PT Manufaktur Presisi. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dapat dianggap sebagai kontribusi terhadap kerugian yang terjadi sehingga melemahkan klaim one prestasi terhadap KAP. Nah, dari kedua analisis pembelaan kelalaian kontributif klien, kontributif adalah pembelaan yang digunakan ketika pihak yang digunakan juga berkontribusi terhadap kerugian yang dideritanya. Dalam kasus ini KAP Handal ini dan rekan dapat menggunakan pembelaan ini untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tanggung jawabnya. Nah, poin yang kedua, manajemen letter, poin ini itu sangat relevan untuk pembelaan kelalaian kontributif dengan
mengabaikan rekomendasi KAP untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal manajemen PT Manufaktur Persisi setelah berkontribusi langsung terhadap kerugian yang diakibatkan oleh skema skimming KAP dapat berargumen bahwa jika rekomendasi tersebut itu diterapkan produk mungkin tidak akan terjadi atau terdeteksi lebih awal. Dan jawaban nomor 4 yaitu ada 3 doktrin utama dalam mengenal tanggung jawab auditor terhadap pihak ketiga atas kelalaian biasa, yaitu ada pertama, doktrin ultra matres. Doktrin ini menyatakan bahwa auditor itu hanya bertanggung jawab kepada pihak yang memiliki hubungan kontraktual dengan mereka atau pihak ketiga yang secara spesifik diketahui dan dituju oleh auditor sebagai penerima manfaat utama dan laporan audit. Dalam kasus ini, pihak ketiga itu harus secara eksplisit diketahui oleh auditor sebelum audit selesai. Yang kedua ada doktrin restatement of tort. Doktrin ini memperluas tanggung jawab auditor kepada pihak ketiga yang tidak hanya diketahui secara spesifik tetapi juga kepada sekelompok orang yang dapat diperkirakan akan menggunakan laporan audit pihak ketiga untuk perlu diidentifikasi secara spesifik asalkan mereka termasuk dalam kelompok yang dapat diperkirakan akan mengendalikan laporan tersebut. Yang ketiga ada doktrin foreseeable. Ini adalah doktrin yang paling luas. Doktrin ini menyatakan bahwa auditor itu bertanggung jawab kepada pihak ketiga yang dapat diperkirakan akan menggunakan laporan audit bahkan jika pihak tersebut itu tidak termasuk dalam kelompok yang spesifik ataupun terbatas. Baik, dan tahap keduanya yaitu penerapan doktrin pada skenario. Doktrin pada skenario yaitu ada doktrin ultra matres. Di bawah doktrin ini, sindikasi perbankan kemungkinan besar akan menangkan tuntutan KAP Tulus mengetahui secara spesifik bahwa laporan audit itu akan digunakan oleh sindikasi perbankan untuk memberikan pinjaman karena indikasi perbankan adalah pengguna yang secara spesifik diketahui dan dituju mereka memiliki hubungan yang cukup dekat untuk menuntut KAP Tulus. Dan yang kedua ada doktrin restatement of tort. Di bawah doktrin ini, indikasi perbankan juga kemungkinan besar akan memenangkan tuntutan meskipun mungkin tidak ada hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual langsung indikasi perbankan adalah sekelompok pengguna yang dapat diperkirakan akan mengandalkan laporan audit untuk tujuan pinjaman. Yang ketiga ada doktrin foreseeable user. Di bawah doktrin ini, sindikasi perbankan pasti akan memenangkan tuntutan waktu. Ini memiliki cakupan yang paling luas dan indikasi perbankan jelas termasuk dalam kategori pengguna yang dapat diperkirakan akan mengandalkan laporan audit. Tahap yang ketiga ada doktrin yang paling relevan atau ada dalam konteks ini adalah doktrin restatement of tort. Doktrin ini memberikan keseimbangan yang baik antara melindungi kepentingan pihak ketiga yang mengandalkan laporan audit dan membatasi tanggung jawab auditor agar tidak terlalu luas dan tidak terbatas. Dalam doktrin ini mengukur bahwa auditor memiliki tanggung jawab kepada sekelompok pengguna yang dapat diperkirakan, yang mana dalam kasus ini adalah sindikasi perbankan tanpa memperluas tanggung jawab kepada setiap orang yang mungkin melihat laporan tersebut. Nah, dari ketiga doktrin yang tersebut, doktrin di statement of tort dianggap paling relevan dan adil karena memberikan keseimbangan yang tepat antara perlindungan pihak ketiga dan batasan tanggung jawab auditor. Perbedaan tanggung jawab auditor dalam konteks IPO dan audit reguler. Reguler adalah beban pembuktian. Audit reguler dalam gugatan kelalaian investor harus membuktikan bahwa auditorial itu dan menyebabkan kerugian. Sedangkan konteks IPO berdasarkan Securities Act of 1933, beban pembuktian bergeser. Investor tidak perlu membuktikan kelalaian auditor, sebaliknya auditor harus membuktikannya bahwa mereka tidak lalai. Nah, tahap yang keduanya adalah pembuktian yang harus ditunjukkan oleh investor dan KAP. Pembuktian oleh investor untuk menuntut KAP itu yaitu investor hanya perlu membuktikan 3 hal. Yang pertama, mereka membeli saham yang diterbitkan dalam IPO. Yang kedua, terhadap salah saji atau kelalaian material dan prospek
Terus yang ketiga ada mereka menderita kerugian finansial. Lalu investor tidak perlu membuktikan bahwa KAP itu lalai atau bahwa kerugian mereka itu disebabkan langsung oleh salah satu tersebut. Pembelaan utama oleh KAP jelas dan yakin, yaitu KAP harus menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan uji tuntas yang wajar. Pembelaan hal ini dapat mencakup yaitu pembayaran uji tuntas KAP. KAP harus membuktikan bahwa setelah melakukan penyelidikan yang wajar, pembelaan tidak ada. Yang kedua, pembelaan tidak ada kerugian. KAP dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita investor tidak disebabkan oleh salah saji dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, pembelaan pengetahuan KAP dapat membuktikan bahwa pada saat investor membeli saham, investor juga sudah mengetahui adanya salah saji tersebut. Baik, yang nomor 6, yaitu adalah tanggung jawab auditor di pasar sekunder, khususnya dalam konteks Securities Exchange Act of 1934 dan Rule 10B-5 adalah untuk memastikan laporan keuangan yang diaudit tidak mengandung salah saji material yang disengaja atau kelalaian yang menyesatkan investor. Nah, dan tahap yang keduanya itu mengontraskan beban pembuktian pasar, pembuktian investor pasar sekunder dalam kasus-kasus ini. Beban pembuktian bagi investor sangat berat untuk berhasil menuntut KAP. Investor itu harus membuktikan adanya skinter, yaitu niat auditor untuk menipu atau memanipulasi investor. Tidak hanya harus membuktikan adanya salah saji, tetapi juga bahwa auditor bertindak dengan niat jahat. Dan kasus IPO itu ada beban pembuktian bagi investor jauh lebih ringan berdasarkan Securities Act of 1993. Investor tidak perlu membuktikan adanya niat jahat atau skincare dari pihak auditor. Cukup dengan menunjukkan bahwa laporan keuangan itu mengandung salah saji material. Beban pembuktian beralih ke auditor untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan uji tuntas yang wajar. Nah, dan tahap ketiganya itu ada menjelaskan konsep skincare adalah niat putusan kasus Hochlifieder v. Ernst dan Emis. Konsep skincare yaitu adalah niat untuk menipu atau memanipulasi atau menipu dalam konteks hukum. Ini mengacu pada kondisi material pelaku kejahatan dalam kasus penipuan sekuritas skincare. Berarti bahwa audit itu mengetahui atau setidaknya secara ceroboh mengabaikan fakta bahwa laporan keuangan yang mereka audit itu mengandung salah saji yang menyesatkan. Pentingnya putusan kasus ini, yaitu putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus ini menjadi sangat penting karena sejarah tegas menetapkan bahwa untuk mengajukan gugatan ganti rugi swasta berdasarkan Rule 10B-5, penggugat investor harus membuktikan adanya skincare dari pihak terdakwa. Auditor keputusan itu menolak klaim bahwa kecerobohan sederhana sudah cukup. Dengan demikian, putusan ini secara signifikan meningkatkan beban pembuktian bagi investor yang ingin menuntut auditor di pasar sekunder, karena mereka harus membuktikan niat jahat bukan hanya kelalaian. Dan nomor 7 ada tanggung jawab pidana akuntan publik. Nomor 7 yaitu tanggung jawab pidana criminal liability akuntan publik, yaitu perbedaan liabilitas perdata dan pidana. Liabilitas perdata atau civil liability, liabilitas ini timbul dari kelalaian akuntan publik dalam menjalankan tugasnya yang menyebabkan kerugian finansial bagi klien atau pihak ketiga. Nah, dan sanksi yang dikenakan biasanya berupa ganti rugi finansial untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi semula. Contohnya adalah kelalaian dalam audit yang gagal mendeteksi salah saji material, sehingga investor itu mengalami kerugian. Nah, dan ada juga liabilitas pidana. Liabilitas pidana atau criminal liability. Liabilitas ini timbul dari tindakan yang disengaja atau kejahatan yang melanggar hukum pidana. Tujuannya itu untuk mengganti kerugian, melainkan untuk menghukum pelaku atas pelanggaran hukum yang dilakukan
dan sanksi yang dapat berupa denda, hukuman penjara, atau keduanya. Contohnya adalah pemalsuan dokumen atau menghalangi proses hukum. Yang kedua, ada analisis tindakan partner KAP dalam konteks hukum pidana. Tindakan partner KAP yang memerintahkan penghapusan dokumen kunci dalam kertas kerja, audit, dan email internal dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana. Tindakan itu merupakan bentuk obstruction of justice atau perusakan barang bukti. Dalam konteks hukum pidana, tindakan itu memiliki niat jahat untuk menyembunyikan kejahatan atau menghindari konsekuensi hukum. Nah, yang ketiga ada konsekuensi pidana berat bagi auditor. Tindakan seperti obstruction of justice atau penghancuran dokumen dapat membawa konsekuensi pidana yang berat bagi auditor terlepas dari kelalaian audit awal. Karena tindakan tersebut menunjukkan niat jahat dan kesengajaan untuk menghambat penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Seperti Kejaksaan Agung dan OJK. Tindakan itu merusak integritas sistem peradilan dan profesi akuntan publik. Nah, dan akuntan publik itu memiliki tanggung jawab untuk bertindak jujur dan profesional. Menghancurkan bukti adalah pelanggaran serius terhadap kode etik profesi dan hukum. Dan tindakan ini juga mengubah sifat kasus dari kemungkinan kelainan yang mungkin hanya berujung pada sanksi perdata atau administratif menjadi kejahatan pidana yang disengaja. Hukuman pidana untuk kejahatan semacam ini biasanya lebih berat karena dianggap mengancam ketertiban umum dan keadilan. Dan lalu kemudian nomor 8 ada respon profesi dan regulator terhadap risiko litigasi, yaitu untuk mengelola dan mengurangi risiko litigasi yang dihadapi akuntan publik serta melindungi kepentingan publik dan organisasi profesi seperti IAPI dan regulator seperti OJK dan PPPK dalam mengambil berbagai langkah kolektif. Dan ini juga memiliki langkah-langkah yang dapat diambil oleh organisasi profesi IAPI, yaitu peningkatan standar profesional dengan cara mengeluarkan dan memperbarui standar audit yang lebih ketat dan jelas untuk memastikan kualitas audit yang tinggi. Yang kedua ada pengawasan kualitas. Pengawasan kualitas merupakan hal yang melakukan tinjauan kualitas secara berkala terhadap kantor akuntan publik untuk memastikan kepatuhan itu terhadap standar profesional dan etika. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Yaitu mewajibkan akuntan publik untuk mengikuti program pendidikan profesional berkelanjutan agar selalu mutakhir dengan perkembangan standar dan regulasi. Yang keempat ada kode etik yang kuat untuk menegaskan kode etik profesi yang tegas dan memberikan sanksi yang jelas bagi pelanggaran. Yang kelima ada mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu menyediakan mekanisme mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa antara akuntan publik dan klien yang dapat mengurangi jumlah tuntutan hukum. Kemudian ada juga langkah-langkah yang dapat diambil oleh regulator OJK dan PPPK, yaitu pertama ada penyusunan dan penegakan regulasi, yaitu seperti mengeluarkan regulasi yang jelas dan mengikat terkait dengan praktik akuntansi dan audit serta menegakkan sanksi bagi pelanggaran. Yang kedua ada pengawasan dan pemeriksaan, yaitu seperti melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin terhadap laporan keuangan dan proses audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Yang ketiga, ada sistem pelaporan dan transparansi, yaitu seperti mewajibkan akuntan publik dan entitas yang diaudit untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan. Yang keempat, ada perlindungan whistleblower, yaitu untuk membuat mekanisme yang melindungi pihak yang melaporkan dengan pelanggaran untuk mendorong pelaporan dini pelaporan dini. Yang kelima ada kerjasama antar lembaga, yaitu seperti berkolaborasi dengan organisasi profesi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menciptakan ekosistem yang lebih kuat dalam mengelola risiko litigasi. Dan kesimpulannya, kerjasama antara organisasi profesi dan regulator sangat penting. Organisasi profesi itu berfokus pada peningkatan kualitas internal dan etika. Sementara regulator itu memastikan kepatuhan melalui pengawasan dan penegakan hukum. Dan kombinasi ini tuh menciptakan sistem yang komprehensif untuk pengelola risiko litigasi, untuk melindungi akuntan publik dari tuntutan yang tidak berdasarkan dan yang tidak berdasar dan yang penting
Dan yang paling penting itu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Selanjutnya ada nomor 9, yaitu manajemen risiko litigasi di tingkat KAP, yaitu program atau kerangka kerja praktis untuk meminimalkan liabilitas hukum di kantor akuntan publik atau KAP dapat dirancang dengan 4 pilar utama sebagai berikut. Pilar pertama yaitu manajemen penerimaan klien. Pilar itu berfokus pada evaluasi dan seleksi klien secara cermat untuk menghindari klien yang berisiko tinggi. Dan yang kedua, contoh tindakan spesifiknya yaitu melakukan uji tuntas menyeluruh terhadap calon klien. Yang kedua ada termasuk latar belakang dan reputasi dan stabilitas keuangannya, meninjau riwayat litigasi calon klien, dan memastikan bahwa KAP itu memiliki kompetensi dan sumber daya yang memadai untuk melayani klien. Pilar kedua yaitu pengendalian mutu. Berikatan pilar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perikatan audit atau jasa lainnya itu dilaksanakan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Dan tindakan spesifiknya yaitu dengan cara menerapkan prosedur kerja yang terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik, dan menunjuk tim audit yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan, dan melakukan tinjauan kualitas secara independen pada setiap terhadap perikatan. Pilar yang ketiga yaitu ada komunikasi dan dokumentasi yang efektif. Pilar ini tuh menekankan pentingnya berkomunikasi dan jasa yang jelas dan dokumentasi yang lengkap sebagai bukti kepatuhan terhadap standar profesional. Dan tindakan spesifiknya yaitu adalah mendokumentasikan setiap tahapan perikatan secara rinci termasuk bukti audit, pertimbangan profesional, dan keseimbangan menyusun surat perikatan yang jelas dan komprehensif, dan melakukan komunikasi yang transparan dengan klien mengenai ruang lingkup, batasan, dan temuan perikatan. Pilar yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan, dan pilar itu memastikan bahwa seluruh staf KAP itu memiliki pengetahuan terkini tentang standar akuntansi, audit, dan peraturan hukum yang relevan. Dan tindakan spesifiknya yaitu menyelenggarakan pelatihan rutin tentang standar audit terbaru, peraturan etika, dan manajemen risiko litigasi untuk mendorong staf untuk mengikuti seminar atau kursus profesional eksternal dan membangun budaya profesionalisme dan integritas di seluruh anggota KAP. Yang pertama itu adalah menganalisis kasus dan doktrin liabilitas pihak ketiga. Doktrin liabilitas pihak ketiga seperti yang dijelaskan dalam kasus Ultramates Corp. Vitech menyatakan bahwa KAP itu tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga yang tidak diketahui dan tidak memiliki hubungan kontrak, kecuali jika KAP itu mengetahui bahwa pihak ketiga tersebut akan mengandalkan laporan tersebut. Namun, doktrin ini telah berkembang menjadi forced user atau foreseeable user, di mana KAP itu bisa bertanggung jawab jika mereka seharusnya akan digunakan oleh pihak ketiga. Nah, dan tahap keduanya itu adalah menerapkan doktrin pada KAP cermat. Dan KAP cermat itu tidak mengetahui bahwa laporan kompilasi itu akan digunakan oleh KSP Maju Bersama untuk memberikan pinjaman. Laporan tersebut itu dibuat untuk PT Resto Enak. Namun, KAP cermat lalai dalam menyusun laporan tersebut dengan mengabaikan tanda-tanda kecurangan. Kelalaian ini menyebabkan kerugian bagi KSP Maju Bersama ketika PT Resto Enak bangkrut. Dan tahap yang ketiga yaitu menyimpulkan tanggung jawab hukum. Meskipun KAP cermat tidak mengetahui secara spesifik KSP Maju Bersama dan akan menggunakan laporan tersebut, doktrin liabilitas pihak ketiga yang lebih modern, foreseeable user, dapat diterapkan. KAP cermat itu seharusnya menyadari bahwa laporan keuangan yang dikompilasi dapat digunakan oleh pihak ketiga, seperti bank atau koperasi untuk tujuan pinjaman. Kelalaian KAP cermat dalam menyusun laporan tersebut dapat menjadi dasar tuntutan hukum dari KSP Maju Bersama. Nah, dari KAP cermat dan dapat dituntut oleh KSP Maju Bersama itu atas dasar kelalaian. Meskipun KAP itu tidak mengetahui secara langsung KSP akan menggunakan laporan tersebut, doktrin liabilitas pihak ketiga yang lebih luas, yaitu foreseeable user, dapat diterapkan di mana KAP seharusnya dapat memprediksi bahwa laporan kompilasi tersebut itu mungkin akan digunakan oleh pihak ketiga seperti KSP untuk tujuan pengambilan keputusan seperti pemberian pinjaman. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.